Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Adelia Putri Kustiawati, nomor absen 1. Yang kedua, Amanda Surya Cahyadi, nomor absen 7. 3. Ayu Ratna Sinta, nomor absen 10. 4. Fadila Nur Azhara, nomor absen 17. 5. Fadilah Gustri Aini, nomor absen 18. 6. Matrisda Afla Asriani, nomor absen 22. 7. Mailiana Dwi Alfamin, nomor absen 23. 8. Novia Putri Pramudita, nomor absen 25. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi di kantor. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan melalui suatu sarana atau lambang melalui saluran mekanisme yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian antara kedua belah pihak. Tujuan komunikasi. 1. Perubahan sikap atau attitude change. Bertujuan untuk mengubah sikap seseorang atau masyarakat. 2. Perubahan pendapat atau opinion change. Bertujuan untuk mengubah pendapat orang. 3. Perubahan perilaku atau behavior change. Bertujuan untuk mengubah perilaku atau tindakan seseorang. 4. Perubahan sosial atau social change. Bertujuan supaya masyarakat mau mendukung dan ikut serta dalam tujuan yang diinginkan oleh informasi tersebut. Bentuk-bentuk komunikasi kantor. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi intrapribadi. Komunikasi ini dilakukan pada diri sendiri, bahkan setiap hari kita melakukan komunikasi ini. Contohnya, berdoa, bersyukur, introspeksi diri. Yang kedua, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini dilakukan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Yang ketiga, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dari 3 atau lebih individu untuk memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi atau pemecahan masalah. Contohnya, rapat, konferensi, seminar. Yang keempat, komunikasi organisasi, yaitu komunikasi antar manusia dalam konteks organisasi. Yang terakhir, yang kelima, komunikasi massa, yaitu komunikasi yang menggunakan saluran atau media untuk menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal, berjumlah banyak, atau bertempat tinggal jauh. Fungsi-fungsi komunikasi kantor yang pertama yaitu penyaluran informasi, yang kedua mempermudahkan pekerjaan, yang ketiga menghindari kesalahpahaman, yang keempat sarana koordinasi, yang kelima fungsi motivasi, yang keenam membuat pekerjaan agar menjadi lebih efektif, yang ketujuh fungsi kontrol, yang kedelapan fungsi emosi. Dalam komunikasi kerja kantor, terdapat juga teknik-teknik supaya komunikasi kerja kantor dapat berjalan dengan baik. Teknik-tekniknya yaitu 1. Bersikap siap sedia, yang kedua bersahabat, yang ketiga menjadi pendengar yang baik, yang keempat sampaikan pesan dengan jelas, yang kelima hati-hati dalam bahasa nonverbal, yang keenam terbuka terhadap feedback, yang ketujuh berpikiran terbuka. Sifat komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, tatap muka atau face to face, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh komunikator berhadapan langsung dengan komunikannya, memungkinkan respon yang langsung dari kedua belah pihak. Yang kedua, bermedia atau meditate, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan media menuntut seseorang komunikan juga keterampilan untuk berkomunikasi dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, verbal, yaitu komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Komunikasi ini dapat berupa ucapan langsung dari komunikan atau oral, juga berupa pesan yang dikomunikan lewat tulisan oleh komunikator. Yang keempat, nonverbal, yaitu komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata, tetapi dengan gerakan tubuh, gerakan isyarat, simbol-simbol, dan lainnya. Bahas tentang etika. Etika ialah tata cara berkomunikasi secara baik menggunakan sopan santun. Yang pertama yaitu kita harus fokus pada lawan bicara supaya kita dianggap menghargai oleh lawan bicara. Yang kedua kita yaitu fokus pada masalah. Tanpa adanya komunikasi berarti kita tidak ada masalah. Berarti kita melakukan komunikasi berarti kita
harus ada permasalahan yang ingin dibahas dan diselesaikan. Yang ketiga yaitu jangan menimpali pembicara, yaitu kita harus memperhatikan apa yang telah dibicarakan oleh lawan bicara. Sebelum mereka selesai menyampaikan, kita tidak boleh menjawab terlebih dahulu. Kita harus memahami apa yang telah dibicarakan oleh komunikator. Yang keempat, kita harus saling menghargai apa pendapat lawan bicara kita dan pendapat kita sendiri. Yang kelima yaitu selingi dengan humor supaya kesan berkomunikasi kita tidak bosan dan tidak membuat lawan bicara ingin cepat-cepat selesai berkomunikasi dengan kita. Yang keenam yaitu menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Yang ketujuh yaitu berbahasa yang baik dan ramah serta sopan. Yang kedelapan yaitu bertingkah laku yang baik supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan lancar. Bidang-bidang komunikasi dapat dibagi menjadi 8, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial dapat diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang atau suatu lembaga menyampaikan amanat pada pihak lain, dan pihak lain menangkap maksud yang dikehendaki penyampainya, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, komunikasi organisasional atau manajemen. Komunikasi organisasional mempunyai tujuan yaitu mengembangkan dan memajukan organisasi yang ditafsirkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen. Komunikasi organisasional meliputi komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang ketiga, komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi di berbagai kegiatan internal organisasi bisnis. Yang keempat, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi di antara orang-orang yang berbeda budaya. Yang kelima, komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional merupakan proses penyampaian pesan dengan menggunakan media tradisional yang dilakukan sudah lama di suatu tempat sebelum kebudayaan tersentuh oleh teknologi modern. Yang keenam, komunikasi internasional. Komunikasi internasional merupakan komunikasi yang dilakukan antara komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kepentingan negaranya dengan komunikan yang mewakili negara lain untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Yang ketujuh, komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu komunikasi politik. Komunikasi politik adalah suatu proses pemindahan lambang-lambang atau simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan yaitu membuka wawasan atau cara berpikir serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak menjadi target politik. Unsur-unsur komunikasi kantor menurut Redfield ada 5. 1. Komunikator, yaitu orang atau pihak yang menyampaikan informasi bisa berupa perorangan atau mewakili kelompok. Yang kedua, message atau pesan, yaitu informasi atau berita atau pesan yang akan dikirimkan. Yang ketiga, media, yaitu untuk alat mengirimkan berita atau pesan. Yang keempat, komunikan, yaitu orang atau pihak yang menerima pesan atau berita. Yang kelima, respon, yaitu umpan balik atau feedback atas berita yang dikirimkan oleh komunikator atau tanggapan dari pihak komunikator. Penerapan komunikasi. 1. Tidak membanding-bandingkan. Komunikasi bisa dilakukan dengan membuat pesan yang berisi sebuah pesan yang menghargai masing-masing individu dan tidak menyerang kepercayaan diri yang mereka miliki. 2. Memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Salah satu hal yang menyebabkan komunikasi menjadi terhambat adalah karena komunikan tidak benar-benar memperhatikan pesan dan juga keinginannya. Akibatnya, para komunikan pun juga akan sulit untuk mencoba memahami dan mengerti pesan yang disampaikan oleh komunikator. 3. Mencoba untuk memahami dan tidak berkomentar. Dengan mencoba untuk memahami dan tidak langsung mengomentari, terutama dengan nada atau kesan yang menggurui,
merupakan suatu bentuk upaya untuk bisa melakukan komunikasi. 4. Mencoba untuk memahami seutuhnya. Selain masalah tidak diperhatikan, komunikasi juga tidak akan bisa berjalan apabila kita hanya memahami sebagian pesan dari yang disampaikan oleh komunikan atau lawan bicara. 5. Tidak menilai. Menilai sebenarnya adalah tuntunan alamiah seseorang. Tidak peduli apakah kamu orang jahat ataupun tidak. Semua orang memiliki kecenderungan untuk secara alamiah menilai karakter atau mungkin juga kemampuan seseorang. 6. Tidak menasehati terlalu cepat. Menasehati terlalu cepat justru akan menghasilkan kerugian karena bisa jadi tidak berada dalam posisi yang baik untuk menerima nasihat tersebut. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.